Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Oke, sebelum mulai, baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi udah belajar matematika ya. Jadi ini udah panas ya, ataupun harusnya udah lancar ya. Karena kan tadi mungkin di awal itu pemanasannya. Nah, kita bahas tentang fisika nih. Nah, tentu fisika membutuhkan ya matematika untuk menyelesaikan ataupun memahami konsep fisikanya. Nah, ini lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Kita akan membahas mengenai kisi difraksi. Ya, jadi sebelumnya itu celah ganda kan, kita bahas tentang celah ganda. Melihat ada pola terang di layar, gitu ya. Ini bagi yang udah ikut pertemuan yang kemarin, tentu akan lebih mudah karena hampir sama tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui panjang dari suatu spektrum cahaya yang mungkin ingin diukur seperti itu. Oke, Bapak akan share screen dulu ya. Ini sebentar. Ini dia. Screen. Terlalu banyak nih whiteboard. Sebentar ya. Oke, kita mulai dari awal dulu. Ini. Oke, ini judulnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya kecilkan dulu. Nah, ini judulnya, kisi difraksi ya. Diharapkan setelah mempelajari kisi difraksi ini atau materi kali ini, diharapkan kalian bisa menerapkan gejala interferensi gelombang cahaya pada kisi difraksi. Kemudian menghitung besaran fisika dalam interferensi pada kisi difraksi ya. Nah, jadi kalau untuk skemanya ini coba kalian perhatikan ada pola terang pada kisi difraksi seperti di sini. Nah, ini ya cahaya atau sumbernya ya. Ini harus cahaya monokromatik ya atau satu spektrum. Karena kalau ini cahayanya cahaya putih atau polikromatik, ini akan timbul pelangi di sini. Ya, kita nggak mengharapkan itu. Kita harapkan dia hanya satu titik aja. Tidak ada terjadi penguraian warna ya. Nah, jadi kisi itu dia terdiri dari banyak celah ya, seperti yang ada di gambar ini. Kalian perhatikan di sini. Nah, setiap ini ada celahnya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya contoh ya. Nah, pada kenyataannya itu celahnya bisa banyak, bahkan bisa 1000 atau 2000 celah dalam 1 sentimeter. Ya, dalam satuan panjang sentimeter. Jadi 1 sentimeter terdiri dari bisa 1000 celah gitu. Jadi sangat-sangat tipis. Ya. Nah, ini fungsinya juga sama. Ini untuk menentukan panjang gelombang dari suatu spektrum cahaya, ya, seperti yang Bapak katakan sebelumnya. Nah, di sini terbentuk pola nanti di layar. Ya, ini kan tadi sumber cahaya monokromatisnya. Nah, terjadi interferensi di sini. Nah, ini ada yang kuat, lemah, kuat, lemah. Nah, yang kuat itu ya interferensi yang konstruktif akan menimbulkan terang. Ini nampak lebih terang sini. Jadi yang di tengah sini disebut dengan terang pusat atau simbolnya T0 boleh. Nah, di atas ini ada terang 1. Nah, setelah terang 1 nanti di atasnya lagi ada terang 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ke arah sebaliknya, yang ke bawah ataupun yang ke kanan, ke atas atau ke kirinya. Nah, di sini ada T1 juga, ke bawah juga ada T2 dan seterusnya seperti itu. Nah, antara terang pusat dan terang
1, di situ timbul ada yang namanya gelap ya, sama seperti yang kita bahas sebelumnya itu tentang celah ganda ya kemarin ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya ini akan timbul gelap ya. Sini. Jadi ini gelap 1 namanya. Oke. Nah, jarak antara terang 1 ke terang pusat. Nah, ini sebelumnya kita udah bahas itu Y kan? Sini Y. Oke. Nah, di sini jarak antara kisi dengan layar untuk menangkapnya ini disebut dengan L. Ya. Kalau kemarin juga celah ganda ya dengan layar. Nah, rumusnya sama seperti yang percobaan Young ya atau percobaan celah ganda kan ini. Coba perhatikan. D sin theta sama dengan n lambda. Nah, tapi bedanya D di sini nanti gunakan D-nya itu diganti dengan 1/n nanti. Ya hubungannya. D itu kalau kemarin yang saya udah jelaskan tentang celah ganda, D-nya itu jarak antara celah kan? D itu jarak antara celah. Jadi di sini kalau untuk ke rumus untuk kisi, D-nya ini jadi 1/n. N di sini adalah banyaknya kisi per satuan panjang. Ya. N di sini banyak kisi tiap satuan panjang. Nanti bisa misalnya 1000 per sentimeter misalnya. Ya. Jadi harus dipahami maksudnya di sini. Hanya bedanya di sini aja. Jadi rumus yang kemarin yang kita tahu misalnya D sin theta sama dengan n lambda, nanti kita gunakan di... Kenapa? Ada masalah? Ya. Ada yang mau ditanya? Suara saya jelas di sana? Jelas, Sir. Oke, langsung ke sini ya, ke rumusannya tadi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, nanti di sini akan timbul ini katakanlah terang pusatnya. Sini ada terang 1 dan terang 2 seterusnya. Seperti yang kemarin juga ini ada gelap ya, ada gelap 1. Nah, antara terang pusat ke terang 1 itu kita kasih simbol Y. Nah, kalau di sini kan rumusnya hanya D sin theta sama dengan N lambda. Kemarin ini M bisa N juga ya, ini hanya simbol saja. Ya. Oke, langsung ke soal aja. Nah, coba ini ada contoh soal 1 ya. Diperhatikan di sini. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 500 nanometer nih. Ya, ini panjang gelombangnya 500 nanometer. Ini datang tegak lurus pada kisi. Jika terang keempat, nah ini terang keempat membentuk sudut 30 derajat. Maksudnya N-nya nanti ketikkan dengan 4 di sini. Ini sudutnya. Jumlah garis per sentimeter kisi. Nah, sini kita gunakan yang tadi. D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, D-nya kita ganti dengan 1/n. Ini sin sudutnya 30. Ini harus hafal sin 30 ya. Tahu berapa sin 30? Setengah, Sir. Setengah ya. Oke, ini sini 4, panjang gelombangnya 500 nanometer. Ini kali 10 pangkat minus 9 meter. Nah, jadi nanti di sini N-nya masih dalam per meter ya, karena kita gunakan di meter si lambdanya. Seperti itu. Tapi kalau mau kalian rubah, misalkan dari, ini kan meter ya, kalau rubah ke sentimeter kan dikali berapa lagi? Misalnya, kita pengennya langsung ke sentimeter, ini kan diminta ada per sentimeter ya. Ini kan tadi masih meter, kita kasih sini meter. Kita bisa langsung rubah aja, ini jadi kali 10 pangkat meter ke sentimeter berapa nih? 10 pangkat 2 kan? Nah, itu 1 sentimeter nantinya. Oke. Nah, berarti ini 1/n dikali setengah sama dengan, ini berapa ini? Ini 20, jadi 2000 ya, kali 10 pangkat minus 7. Nah, jadi 1/n ya, sama dengan, ini kan 2 ya kali ke sini, jadi 4 kali 10 pangkat minus, ini kan 10 pangkat 3,
Jadi 10 pangkat minus 4. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 7. Oke. Nah, lalu ini kan masih seper N, dimintakan N-nya. Nah, jadi N sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 4. Dibalik dia. Yang ini kita balik seper N, ini jadi kan sebenarnya 4 kali 10 pangkat min 4 per 1. Jadi 1 di atas sekarang. Nah, ini bisa kita buat ini 1 bagi 4 itu kan 0,25 ya. Dikali 10 pangkat, nah di sini 10 min 4 naik ke atas, jadi 10 pangkat 4. Jadi berapa ini? Besar. Oke ya, ini 2.500 per sentimeter dianya. Jadi jawabannya B. Nah, ini Bapak harap cukup jelas ya, karena tidak terlalu kompleks dia, hanya melihat ininya aja. Ya. Oke, selanjutnya coba dilihat nomor contoh 2 ya. Nah ini Bapak kasih dulu kalian waktu untuk menyelesaikannya. Kalau udah dapat jawabannya silakan dijawab. Bapak kasih waktu berapa menit ini? Sekitar 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Sebelum 3 menit, kalau ada yang udah dapat, langsung disebut aja jawabannya, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Ya, kalau nanti ada kesalahan, nanti bisa ketahuan di mana salahnya, jadi itu lebih ingat biasanya, karena udah mencoba. Karena kalau cuma Bapak jelas-jelas kan, ini kan sebenarnya materi ini nggak terlalu sulit ya. Hanya menggunakan konsep-konsep yang udah diberikan, tinggal masukkan angka, sudah dapat nih. Oke? Belum ada? Betul mengerjakan ya? Oke, udah ada yang dapat nih? Ya, baru 2 menit. Oh, lama ya. Coba, Daeng, berapa jawaban Daeng? Dapat? Halo, Anissa? Sedang dikerjakan, Sir. Oke. B, Sir. 4 kali 10 pangkat min 5. 4. Oke, bagus. Yang lain ada? Tadi ada temannya dapat 4 kali 10 pangkat min 5, B katanya ini. Oke. Rasa cukuplah waktunya ya. Jadi kalau yang sudah dapat bagus ya. Jadi gini, coba kita lihat ya. Di sini ada sebuah kisi memiliki, nah ini N-nya ya, 12.500 garis per sentimeter. Seberkas sinar monokromatis datang tegak lurus pada kisi, bila spektrum orde pertama, berarti N-nya 1 ya. Kita ambil N-nya 1, ini sudutnya 30 derajat. Nah, maka panjang gelombang sinarnya, berarti diminta adalah panjang gelombang atau lambdanya. Seperti tadi, ini saya udah jelaskan ya sebelumnya. Ini rumusnya. Saya katakan kemarin ini harus ditulis dulu ya, biar hafal ya. Nah, D-nya ini kita ganti dengan seper N. Ya, ini sin 30 derajat. N-nya kasih 1, ini kali lambda. Ya. Jadi seper N-nya tadi 12.500. 12.500, tapi ini 1 cm ini Mas. Ini 1/2 ya. Kali lambda. Nah, jadi 1 kali 1 ya 1 per, nah ini berapa ini? 250 ya. 25.000. Itu sama dengan lambda. Nah, jadi saya buat di atas ini lah ya. Nah, lambdanya sama dengan, ini kan sebenarnya bisa kita buat ini 1
per. Nah, ini yang tadi katakanlah 2, kalau gini kan agak susah ya gitu. Ini koma bisa kita pindahkan ini. Jadi 2,5 ya kali 10 Pak berapa nih coba nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat minus 4. Atau bisa juga 25 kali 10 pangkat yang lain di sini. Oke. Ini ada pertanyaan nggak ada ya? Tinggal pindahin koma ini 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, salah. Bukan ini harusnya. Ini 10 pangkat 4. Setelah naik ke atas dia baru minus. Oke, salah tadi ya. Berarti 1 per 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Nah, seperti ini. Nah, di sini satuannya masih apa? Masih satuan sentimeter nantinya, panjang gelombangnya. Ya. Ini kalau kita perhatikan choice-nya, dia satuannya Armstrong. Kita akan ubah lagi. Nah, jadi ini 1 dibagi 2,5 itu berapa nih? Ini bisa sama-sama dikali 4 ya. Ya kan, itu kali 4 yang atas, di bawah jadi berapa? 10. 10 kan, kalau kita kali 4, 2,5 ya. Kali 10 pangkat min 4. Atau 0,4 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa juga 4 kali 10 pangkat minus 5. Tapi di sini satunya masih apa? Masih sentimeter. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita mau rubah ke Armstrong, nah ini hati-hati ya, ini kan kita rubah meter dulu nih, kan sentimeter ya. Kita rubah dulu ke meter nih, panjang gelombangnya 4 kali 10 pangkat minus 5. Sentimeter ke meter berapa? Kali 10 pangkat minus 2 kan? Berarti 4 kali 10 pangkat minus 7. Ini 1 meter. Nah, kita kan mintanya dalam Armstrong. Nah, berarti 1 Armstrong ini dikatakan ya, Bapak udah sebutkan yang pertemuan kemarin ya. Ini harus sudah tahu ya bahwa 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Ya, jadi kalau dari meter ke Armstrong ya pangkat positif 10 ya. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 10 ya. Jadi berapa nih? 4 kali 10 pangkat min 7 tambah 10. Pangkat 3 ya. Nah, ini dia hasilnya. Di 4 kali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Atau ada jawaban yang lain? Atau ada mungkin Bapak yang silap menghitung di sini, silakan. Mungkin ada perbaikan. Kadang-kadang bisa aja silap ya. Ini hitung-hitungan matematika. Seperti tadi di awal Bapak katakan, ya kita perlu ya matematika untuk menguasai fisika ini. Jadi harus bisa ya hitung-hitungan sederhana seperti ini. Ini di kelas 10 kalian sudah belajar tentang bilangan baku. Di matematika pun Bapak rasa udah belajar ya tentang eksponen ya. Jadi harus sudah bisa. Nah, jadi untuk menguasai fisika ya matematika sih paling harus sudah dapat lah. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Nggak ada? Kita lanjut ya. Ini contoh yang 2. Mungkin bisa satu soal lagi lah. Nih contoh yang ketiga nih. Nah, ini juga ditanya panjang gelombang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ini Bapak akan langsung jelaskan saja contoh 3-nya. Sebuah kisi diplaksi dengan konstanta kisi, ini garis per sentimeter itu N-nya berarti ya. Ini N. Digunakan mendifleksikan, nah di sini pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi, nah ini L. Ya, ini 1 meter itu L-nya. Ya. Jika jarak antara 2 garis terang berurutan, jarak antara itu, ini nanti kita ganti dengan Y-nya gitu ya. Nah, dikatakan jarak antara 2 garis terang yang berurutan. Misalkan dari terang pusat ke terang 1 gitu. Berarti N-nya kita ambil 1. Ya, 2 garis terang yang berurutan. Atau dari terang 1 ke terang 2. Ya, tapi bisa juga dari terang pusat ke terang 1. Jadi N-nya itu 1. Oke, ini agak berbeda. Kita nggak pakai sin-nya ya. Kita pakai DY per L sama dengan N lambda. Nah, ini rumus yang kemarin juga untuk pola terangnya. D-nya kita ganti dengan 1/N. Ya, ini tadi 1/N ya. Ini Y per L sama dengan N lambda. Nah,
di sini kita lihat N-nya ini kan 500 garis per sentimeter. Nah, ini juga Y-nya sentimeter. Nah, tapi si L-nya ini dalam meter. Nah, kita samakan dulu semua. Kita kompakkan dulu semuanya. Kita ubah ya ke sentimeter dulu. Baru nanti diubah ke yang ada di pilihan, di choice-nya. Di sini satuannya nanometer ini. 10 pangkat min 9 ya. Nah, jadi seper N-nya kita ganti 500 ya. Y-nya kita ganti sama 2,4. Nih ya. Y-nya 2,4. Nah, L-nya ini kita gantikan ke sentimeter. Jadi 1 meter itu jadi berapa nih? 100 ya. Sama dengan ini 1 kali lambda. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya tinggal dihitung aja ya, hitungan matematika sederhana ini. Nah, 2,4 kita bisa bagi 5 ya. Jadi berapa itu 2,4 dibagi 5? 0,48 ya. Ini kan 10 pangkat 4 nih kan, 100, ini 100. 10 pangkat 4 di bawah naik ke atas jadi 10 pangkat minus 4 ya. Panjang gelombangnya ya. Jadi lambdanya kita bisa buat nih 4,8 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ini saya pindahkan komanya. Oke, ini dikali 10 dia. Ya, ini dibagi 10. Oke. Nah, ini satuannya masih sentimeter nih. Ya, sentimeter. Tadi kita pakai sentimeter semuanya. Nah, kita ubah dulu ke meter. Ini netral itu ke meter dulu ya. Jadi 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikali lagi sama 10 pangkat min 2 kalau rubah ke meter. Nah, sehingga diperoleh 4,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kemudian kita rubah ke nanometer. Jadi 4,8 kali 10 pangkat min 7 dikali, nah, nano tadi kan 10 pangkat min 9 ya, kalau ke meter. Dari meter ke nanonya jadi positif. 10 pangkat 9 ya. Ini nanometer. Oke, sehingga diperoleh 4,8 dikali 10 pangkat 2 ya, atau 480 nanometer. Oke, jawabannya C ya di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari soal-soal ini? Saya harap jelas ya semuanya. Nah, untuk berikutnya ya. Jadi ini materi kita yang gelombang bunyi dan gelombang cahaya, jadikan satu bab ya, satu KD. Ini sebenarnya sudah selesai ya. Kita ambil yang poin-poin penting saja gitu. Nah, ini kan kita belajar jarak jauh. Jadi Bapak udah katakanlah ambil yang paling mendasarnya, yang paling pentingnya yang harus disampaikan gitu. Dan ini berguna ketika nanti untuk ujian, ya mungkin ujian semester, kenaikan kelas, ataupun nanti bisa untuk ujian akhir sekolah dan juga masuk perguruan tinggi. Ini juga penting ya. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Coba nanti diselesaikan soal yang ada, soal kuis yang ada di psikologi. Oke, pertemuan berikutnya kita akan masuk bab baru ya, tentang optik ya, tentang optik. Nanti ada cermin ya, lensa, kemudian alat optiknya, dan juga kita bahas juga soal-soal yang ada di situ. Ini karena udah akhir, nanti coba diperhatikan di psikologi ada Bapak buat soal-soal ulangan harian atau penilaian harian. Itu coba langsung dikerjakan gitu. Jadi ketika masih ingat ya, masih baru, itu langsung dikerjakan. Memang itu dibuka sampai nanti sampai akhir semester ini, cuman lebih cepat lebih baik supaya tidak menumpuk yang harus kalian kerjakan nantinya. Baiklah, sekian dulu ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.